Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Itulah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca renungkan firman Tuhan, tetapi bukan saja baca dan renungkan, melainkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, banyak kita ingin mau berubah, saudara. Banyak ingin kita, keluarga kita mau diubahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita berupaya dan berusaha berjuang untuk itu. Tetapi seringkali kita lupa bahwa perubahan atau hidup yang diubahkan, keluarga yang diubahkan, sesuatu yang kita rindukan dipulihkan oleh Tuhan, ternyata itu bukan dihasilkan dari upaya dan usaha manusia. Walaupun memang usaha dan manusia diperlukan dalam perubahan sesuatu hal, tetapi dasar dari perubahan itu ternyata bukan dari upaya dan usaha manusia. Jelas firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-9 tadi, dengan apakah, bagaimanakah caranya, kerinduan kita untuk keluarga kita diubahkan. Misalkan orang tua rindu supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang membanggakan hati orang tua, terlebih membanggakan hati Tuhan. Itu sebabnya kita coba ajar dia, itu sebabnya kita coba didik dia semampu kita, supaya anak itu kelak menjadi anak yang berbudi pekerti. Ternyata saudara, itu tidak cukup. Walaupun itu penting, memang seringkali kita menyekolahkan anak itu supaya anak itu pintar. Dan di sekolah diharapkan bukan saja pintar secara intelektual, tetapi juga secara budi pekerti. Ternyata walaupun mungkin dia pintar di sekolah, dia juga pintar untuk membohongi orang tuanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengingatkan kita pada pagi hari ini, dengan apakah semua hal yang kita rindukan itu bisa terjadi? Jelas firman Tuhan berkata, dengan menjaganya dengan firman. Saudara-saudara, saya percaya saudara sering pergi ke rumah sakit. Ya, saya juga sering pergi ke rumah sakit, saudara. Saudara tahu rumah sakit itu ada sarangnya penyakit, saudara. Jadi rumah sakit itu sebenarnya sarangnya penyakit, makanya dibuat sebuah peraturan anak di umur yang masih balita tidak boleh naik ke lantai atas katanya untuk membesuk orang yang sakit. Kenapa? Karena memang anak kecil itu dianggap masih rentan dengan penyakit. Itu sebabnya jangan pernah sekali-sekali bawa anak balita ke ruang perawatan, karena memang rumah sakit itu adalah sarangnya penyakit. Tetapi herannya saudara, ketika kita masuk ke rumah sakit dengan sehat, kita juga bisa keluar dari rumah sakit dengan sehat. Kenapa? Ada apa? Jadi kita tidak pernah takut masuk rumah sakit, walaupun kita tahu jelas bahwa di rumah sakit adalah sarangnya penyakit, karena ada imunitas dalam kehidupan kita yang bisa menangkal segala bibit-bibit penyakit yang sedang merajalela dari rumah sakit itu. Sehingga ketika kita masuk dengan sehat, maka kita pun keluar dengan sehat juga, karena kita yakinkan diri kita bahwa ada daya tangkal dalam hidup ini, saudara. Saudara-saudara, kalau mau melihat keluarga kita tetap teguh berdiri, tegak berdiri,
Tidak bisa tidak saudara, harus ada daya tangkal dalam kehidupan keluarga kita dari masing-masing anggota keluarga kita saudara. Seringkali seorang tua sangat khawatir melepaskan anaknya pergi ke sekolah. Kenapa? Jangan-jangan dan jangan-jangan. Sangat khawatir seorang istri hari ini melepaskan suaminya pergi ke luar kota. Karena apa? Karena jangan-jangan. Tetapi seorang istri hari ini akan dengan begitu sukacita melepaskan suaminya pergi ke luar kota. Kalau dia tahu bahwa suaminya punya imun secara rohani yang bisa menangkal segala sesuatu yang coba memasuki kehidupan suaminya. Tetapi kenapa seringkali seorang istri bisa khawatir melepaskan suaminya pergi dari rumah? Karena barangkali dia tidak yakin betul bahwa dalam diri suaminya ada daya tangkal untuk menangkal semua hal yang mencoba menghancurkan kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi di dunia maya sekarang ini saudara. Bagaimanapun kerasnya pemerintah untuk mencoba memblokir situs-situs yang tidak berkenan untuk dilihat oleh orang, percuma saudara, percuma. Daya tangkalnya bukan diblokir situs-situs yang tidak perlu dilihat saudara, bukan. Karena terkadang kita menjadi mundur 20 tahun kemudian ke belakang. Karena apa? Karena ngeri melihat sebuah perkembangan dunia informasi sekarang ini yang begitu sangat-sangat menguasai pemikiran orang. Kalau itu tadi orang yang memakai komputer itu tidak punya daya tangkal dalam dirinya saudara. Jadi ada banyak orang memberikan sebuah peraturan mungkin di sekolah ataupun di rumah. Kalau mau membuka internet harus begini, begini dan begitu. Itu memang baik saudara. Tetapi apakah kita bisa 24 jam bisa memelototi orang itu untuk tidak membuka hal-hal yang tidak perlu dibuka dalam dunia internet? Tidak akan bisa saudara. Tapi kita dengan yakin bisa berkata, anakku akan terproteksi bukan karena aku lihat dia melihat apa yang bisa dilihat di komputer, tetapi karena aku yakin bahwa di dalam diri anakku ada daya tangkal untuk semua hal yang negatif yang terjadi dan ada dalam dunia ini saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan berkata kepada kita pagi ini, semua itu bukan karena upaya dan usaha kita saudara. Semua itu bukan karena kita coba didik dia sedemikian rupa. Bukan karena kita ingatkan dia sedemikian rupa supaya orang itu hati-hati. Jangan macam-macam. Tidak bisa saudara, karena dia adalah pribadi tersendiri yang bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Mungkin di rumah dia akan berkata ya Pak, ya Ma. Tetapi di luar sana siapa bisa jamin bahwa dia akan berkata ya Pak dan ya Ma juga. Kalau dia sudah harus memutuskan apa yang harus diputuskan sendiri saudara. Tetapi orang tua akan bisa dengan yakin berkata, anakku akan berjalan di jalan yang benar. Karena dia punya daya tangkal untuk semuanya itu. Saudara tahu dari mana daya tangkal itu? Firman Tuhan jelas mengingatkan kita pada pagi hari ini adalah dengan menghadirkan firman Tuhan di keluarga kita. Tidak bisa tidak saudara. Ada sebuah ironi dalam kehidupan kekristenan hari ini. Ada banyak sekolah-sekolah Kristen yang bagus-bagus saudara. Ada banyak sekolah-sekolah Kristen yang top saudara. Ya, di tengah-tengah pendidikan yang sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah gitu ya. Dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah mulai bagus saudara. Ada banyak sekolah-sekolah swasta yang terkapar sekarang ini saudara. Tetapi ada banyak juga masih sekolah-sekolah Kristen yang tegak berdiri karena kualitas. Tidak mau ditinggalkan walaupun sudah banyak godaan untuk masuk sekolah negeri. Itu bagus saudara. Karena dunia pendidikan Kristen memiliki mutu saudara. Tetapi sebuah ironi terjadi yang saya lihat dari zaman dahulu sampai sekarang saudara. Kalau kita berbicara pendidikan pada anak-anak kita, kita ingin yang terbaik saudara. Ya. Sudah sekolahnya, sekolah yang terbaik. Lalu berikan juga, les matematika, les fisika, piano, biola, les tari, balet dan segala macamnya saudara. Dan makanya sampai ada orang di Indonesia
juara olimpiade sana, olimpiade sini. Karena apa? Ini les sana, les sini, kursus sana, kursus ini. Karena apa? Dunia pendidikan menjadi panggilan yang nomor satu dalam kehidupan orang tua, khususnya orang Kristen hari ini, saudara. Dan itu memang penting dan bagus. Tetapi ironinya, saudara, pernahkah ada orang Kristen, orang percaya hari ini mengeleskan anaknya sana, mengkursuskan anaknya sana dengan berbagai mata pelajaran. Tetapi saya belum pernah melihat ada orang tua Kristen hari ini yang berpikir tentang belajar Alkitab pada anaknya sejak dini, saudara. Adakah kursus Alkitab yang kita berikan kepada anak-anak kita? Selain les matematika, piano, balet, biola, dan sejenisnya, saudara. Seingat saya, sepengetahuan saya, belum ada orang Kristen berkata hari ini, nah hari ini les Alkitab. Padahal dengan apakah orang muda menjaga hatinya bersih? Bukan dengan matematika, saudara. Bukan biola, bukan les piano, dengan firman-Mu. Saya tidak berkata les piano nggak baik, saudara. Perlu. Les matematika perlu. Penelitian di dunia pendidikan berkata, kalau mau membentuk anak itu yang paling bagus adalah umur 0 sampai 6 tahun. Tetapi 0 sampai 6 tahun udah balet dulu daripada Alkitab. Makanya seringkali kita kehilangan anak-anak kita, saudara. Kita pikir tahu apa ini anak. Belum ngerti, boro-boro mau dia, saya aja dengar firman tuh nggak ngerti gitu kan, saudara. Tetapi ingat, dengan apakah keluarga kita bisa kita kendalikan untuk melangkah di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti kitab Yosua, dengan firman-Mu. Adakah kita seperti pemazmur berkata bahwa aku merindukan firman-Mu, ayat yang ke-10, saudara. Itulah langkah pertama kalau kita mau mengcover keluarga kita. Dan kalaupun ada situasi dan kondisi yang menghebohkan, bisa ditangkal, saudara. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan segenap hatiku, ada kerinduan yang amat sangat dari seseorang yang ingin melingkupi hidupnya dengan perlindungan Allah. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dia tahu persis dengan firman Tuhan. Maka ada kerinduan, ada hasrat, ada sebuah komitmen untuk mau belajar Alkitab, saudara. Tetapi kadang-kadang hari ini belajar Alkitab menjadi sebuah hal yang yang kuno, sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak populer, dianggap menjadi sesuatu yang kalah bersaing dengan ilmu-ilmu yang lain. Seorang penulis buku berkata, saudara, memang ilmu pengetahuan sedang berkembang canggihnya hari-hari ini. Tetapi saudara, apakah saudara tahu ilmu yang paling patut dipelajari oleh orang bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi ilmu tentang Allah yang menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Ilmu pengetahuan hanya membawa orang dari bumi ke bulan, saudara. Itu pencapaian yang paling canggih, mungkin ilmu pengetahuan berjalan di bulan. Tetapi saudara tahu, bukankah lebih hebat ilmu yang kita tahu dalam Alkitab, saudara, yang membawa orang dari bumi ke sorga. Ilmu pengetahuan memang ilmu yang sangat hebat, saudara. Tetapi jangan pernah menganggap Alkitab firman Allah lebih rendah dari ilmu pengetahuan itu. Sehebat apapun ilmu yang kita dapatkan, saudara, tidak bisa menjaga dan memproteksi diri kita. Tetapi firman-Mu, kata pemazmur di sini, saudara. Itulah sebabnya dia berkata, aku suka, aku mau dengan segenap hatiku, ada kerinduan untuk
untuk mau belajar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jangan kesampingkan ini, walaupun mungkin anak karena kita masih kecil dan tidak tahu apa-apa, justru di masa itulah firman-Nya boleh ditaburkan, firman-Nya boleh diberitakan. Walaupun mungkin sama juga kita saudara, apakah setiap kita baca Alkitab kita selalu mengerti? Tidak saudara, tetapi ngerti nggak ngerti, mari baca Alkitab. Dan makanya minta tuntunan Roh Kudus, tetapi dibutuhkan sebuah kerinduan, komitmen. Aku suka dengan segenap hatiku, aku sungguh-sungguh mau belajar. Ada banyak orang mungkin mau baca Alkitab hari ini karena maksud-maksud tertentu, saudara, bukan maksud supaya dia mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Daripada beli obat gitu ya, bacalah Alkitab supaya bisa tidur. Ya memang ada berbahaya juga baca Alkitab ini, gitu ya. Bacanya bisa tidur, saudara. Itu karena tidak ada komitmen dan kesukaan untuk belajar Alkitab. Kalau mau hidup kita diubahkan, langkah pertama adalah punyalah komitmen saudara dengan segenap hati mencari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Buatlah waktu dalam keluarga kita untuk belajar firman Tuhan. Bila perlu bawalah guru agama gitu ya. Saya juga agak iri dengan saudara-saudara kita agama lain, saudara. Waduh, ada pengajian lah gitu kan. Ada belajar Al-Quran lah, khusus didatangkan ustadz, saudara. Kenapa kita kalah dengan mereka, saudara? Belum pernah ada saya dengar keluarga Kristen, Pak Pendeta ada waktu enggak hari Rebo jam 7, ngapain Bu? Ngajar anak saya Alkitab. Nggak ada, belum pernah, saudara. Belum pernah. Kalau mau memproteksi anak-anak kita dengan begitu banyak godaan di dunia ini, supaya kita tenang melepaskan mereka kemanapun mereka pergi, mari mulai sejak dini, saudara. Tanamkan firman Allah dalam diri anak-anak kita itu. Nggak peduli usianya berapa, justru di masa belianya. Kalau sudah terlambat, nggak apa-apa saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Mari mulai, mari buat sebuah komitmen Tuhan. Karena aku tidak bisa melindungi diriku dengan dunia yang begitu jahat ini, dengan dunia yang begitu gelap ini, dengan berbagai godaan dan seruannya. Tetapi aku tahu ada sesuatu yang bisa saya lakukan, yaitu membuka diri untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman itu, saudara tahu, imun itu baru kemudian berkembang ketika setitik demi setitik mulai diberikan, saudara. Makanya ada imunisasi berkali-kali, saudara. Sekali imunisasi bukan berarti langsung selesai. Ada lagi imunisasi putaran kedua. Kalau suatu saat kita mulai berbuat sesuatu, mengambil langkah Tuhan, aku mau mendekat pada firman-Mu, aku mau belajar firman-Mu, aku mau melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu aku mau mulai dari suka dengan firman Allah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur, saudara, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang memungkinkan dia bisa tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bukan sekadar dia memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi firman itu yang membuat dia bisa eksis, tetap tegak berdiri di segala godaan dan cobaan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Jadi kalau imun itu mau ada dalam hidup kita dan keluarga kita, saudara, punyalah komitmen untuk dengan segenap hati mencari. Kata mencari di sana ada upaya dan usaha dari diri kita, saudara. Ada langkah dari kita. Ada sesuatu yang kita perbuat, bukan pasif, langkah aktif, saudara. Bacalah Alkitab setiap saat, saudara. Apalagi sekarang kita sudah dipermudah dengan dunia teknologi itu kan, saudara. Makanya saya bilang, jangan tinggalkan dunia teknologi, saudara. Sebenarnya dengan maraknya internet sekarang, kita harus lebih pintar 10 kali dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu, saudara. Sekarang ini orangnya pintar-pintar. Sebenarnya yang pintar itu bah Google, saudara, ya kan? Apa aja masukin di Google dapat, saudara. Kayaknya kita pintar. Sebenarnya yang pintar, makanya saya bilang kita harusnya 10-20 kali lebih pintar harusnya kita sekarang, saudara.
Tapi kalau kita memanfaatkan dengan baik, itu bisa dimanfaatkan kalau memang kita diproteksi, saudara. Jujur, mendadak kita dapat kiriman yang macam-macam kan. Herannya, walaupun itu kita tidak inginkan dapat, saudara. Lalu kalau kita tidak diproteksi, ya hancur memang. Lalu kita berkata, oh ini saya nggak dapat, lalu kita buang handphone kita. Enggak juga, saudara, biarin dia datang. Biar habis pulsanya dia atau duitnya dia. Tetapi persoalannya, karena tidak ada proteksi, saudara, karena tidak ada firman Allah yang membentuk imun dalam diri kita, itu menjadi masalah. Itu menjadi persoalan. Makanya handphone pun disita, saudara. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia sekarang ini, khususnya di pemuda dan remaja. Karena apa? Karena memang dunia internet itu menjadi sebuah hal yang menghancurkan hidup mereka. Facebook menjadi masalah, saudara. Ya kan? Kenapa mesti masalah? Karena tidak ada proteksi, saudara. Banyak kan baca, memang buku jadi nggak laku sekarang ini. Tetapi Alkitab kok nggak dibuka? Padahal Alkitab juga ada di handphone-nya kan, saudara. Kenapa? Ya memang baca yang lain juga. Baca yang lain. Tetapi kebanyakan baca Alkitab atau baca yang lain, saudara. Terlalu kuno Pak, Alkitab. Ya memang kuno kalau kita anggap kuno, saudara, tetapi menjadi modern juga kalau kita anggap modern. Karena apa? Apapun yang engkau dapatkan di dunia itu tidak akan bisa melindungi kehidupanmu kecuali Alkitab yang engkau percayai. Itu yang pertama, punya kerinduan untuk dengan segenap hati mencari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Mudah-mudahan dengan mendengar firman Tuhan ini akan ada les Alkitab, saudara. Kenapa kita seringkali masih TK itu di bawah TK apa? Kelompok bermain kan, saudara? KB, kelompok bermain. Kita udah sekolahin kan. Padahal cuma nyanyi-nyanyi doang. Karena disitulah kan ada pembentukan, saudara. Ya mungkin nggak harus datangin pendeta untuk kursus Alkitab. Makanya kita orang tua, saudara, mari buatlah kesempatan. Mari, ayo belajar Alkitab. Nah, baca Alkitab. Suruh dia baca walaupun belepotan, saudara. Ganti-ganti bacanya. Ngerti nggak ngerti, ayo baca. Nah, kalau orang tuanya sudah ngerti, berikan pemahaman sesederhana mungkin supaya mereka terbiasa dengan Alkitab, sehingga tanpa disuruh pun mereka udah akan baca Alkitab. Pertama mungkin kita ngotot-ngototan mengenai Alkitab menjadi masalah, supaya mereka terbiasa dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Seperti kita, saudara, kenapa kita biasa makan nasi, saudara? Karena memang dari hari ke hari kita makan nasi, nggak disuruh pun kita akan makan nasi dan cari nasi, saudara. Tapi kalau kita jarang-jarang makan nasi, maka seenaknya juga kita cari yang lain, saudara. Dengan apakah orang muda mempertahankan hatinya bersih? Dengan firman-Mu, katanya. Oleh karena itu, hai orang tua, hai saya dan saudara-saudara, mari tetapkan dalam hati kita, aku mau menghadirkan firman Allah dalam keluargaku. Aku mau belajar untuk lebih dekat pada firman Allah di keluargaku. Dimulai memang dari bapak-bapak, saudara, karena kepala keluarga. Ya kalau bapaknya memang masih tidur, anaknya bilang papa aja tidur, katanya. Susah memang kalau bapaknya tidak memulai sesuatu yang penting ini. Jangan bilang, aku gak ngerti apa-apa Pak. Ya gak apa-apa, baca aja udah. Kalau gak ngerti, minta Tuhan supaya berikan pengertian. Pendeta juga gak semua ngerti kok, saudara. Ngerti gak ngerti tetap baca kan, saudara. Tetapi ada komitmen, ada kesukaan, segenap hati katanya. Yang kedua, supaya ada perlindungan itu dikatakan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, saudara. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini hal yang kedua, saudara. Selain yang pertama, punya komitmen dengan segenap hati, cari firman Allah, belajar firman Tuhan, untuk mengerti firman Allah. Tetapi yang kedua, harus
melangkah lebih jauh. Ada sesuatu yang langkah yang lebih baik yang kita harus lakukan, yaitu belajar untuk melakukannya supaya jangan berdosa terhadap engkau, kata firman Allah. Ada banyak orang hari ini saudara, ya pintar Alkitab, yang menguasai Alkitab, tapi sangat-sangat bodoh melakukannya saudara. Hafal sih firman Allah, makanya gak perlu hafal sebenarnya. Kadang-kadang kita berkata, oh aku belum banyak tahu apa-apa Pak. Enggak perlu banyak tahu saudara. Firman Tuhan berkata, aku menyimpan. Artinya ada sesuatu relevansi antara firman Allah dengan hidupku dan setiap tanggapan-tanggapan hidupku ke depan. Ada sesuatu yang saya lakukan sesuai dengan firman itu. Sebab firman itu hanya akan bisa menjadi firman yang teraktualisasi saudara. Firman yang bermanfaat, firman yang berdampak, firman yang akan melindungi, firman yang akan memberkati kita apabila firman itu bukan saja ada di pikiran dan hati kita, tetapi ada di tangan kita saudara, ada di kaki kita, ada di tindakan-tindakan kita. Kenapa seringkali persoalan di keluarga kita tidak selesai-selesai saudara? Bukan karena kita tidak tahu firman, bukan karena kita tidak baca firman, tetapi firman yang ada di sini sulit bergerak menjadi firman yang ada di tangan kita untuk kita lakukan saudara. Mungkin kita sudah banyak tahu Alkitab karena kita sudah lama menjadi Kristen. Tetapi apakah yang kita tahu itu sudah bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah firman itu sudah teraktualisasi dalam hidup kita? Itulah yang akan mengubahkan saudara. Bukan firman yang ada di sini. Bukan firman yang ada di sini. Firman yang ada di tindakan dan perbuatan kita saudara. Ada seorang istri, ketika dia sudah mulai belajar firman Tuhan saudara, dia kaget. Ternyata hidup semakin sulit. Hidup semakin susah. Suaminya mulai ngelirik perempuan yang lain. Suatu saat temannya telepon dia. Bu, saya lihat suami ibu makan siang di restoran dengan perempuan lain. Saya perhatikan itu bukan ibu katanya. Orang lain. Saudara sebagai wanita. Waduh, berkecamuk di sini saudara. Berkecamuk di sini. Tetapi karena dia sudah mulai belajar firman Allah, walaupun ya memang kita ini bukan malaikat memang. Ada sisi negatif yang sering coba ingin membuat kita mulai ambil komitmen atau enggak. Ternyata saudara, dia mau tunduk pada firman Allah. Dan dia mendoakan suaminya. Dia tenang aja saudara. Pulang suaminya dia tidak usik itu, nggak seperti perempuan lain saudara. Belum masuk pintu udah disemprot dulu kan gitu ya. Makanya semakin jarang pulang ke rumah saudara. Pulang-pulang disemprot dulu. Makanya sekalian nggak pulang. Tapi ketika suaminya pulang saudara, dia terima dengan baik. Bukan basa-basi bukan. Karena ia ingin melakukan firman. Suatu saat saudara, mungkin itu karena mulai suaminya ini serong, ternyata dia dipecat dari pekerjaannya. Ketika dia lapor dengan istrinya ini, sebenarnya dia mau agak ragu mau cerita apa enggak bahwa dia sudah dipecat. Tapi akhirnya dia cerita juga dengan kekuatan yang dipaksakan saudara. Apapun yang nanti reaksi istriku, biarlah katanya. Tetapi ketika dia cerita, istrinya gak bereaksi secara negatif. Gak apa-apa, kebetulan istrinya ini adalah agent properti saudara. Kebetulan tadi barusan laku 1 rumah katanya. Mungkin itu akan bisa menolong keluarga kita 1-2 bulan ke depan. Ini kaget nih suaminya ini saudara. Suatu saat saudara, udah gak tahan lagi suaminya ini. Dia mau cerita bahwa dia pernah berkeinginan untuk selingkuh. Masih berkeinginan sudah, belum terjadi memang sudah, tapi udah makan siang, udah berencana mau ketemu di apartemen dari perempuan itu.
Karena mungkin sudah nggak ada harapan lagi, pekerjaan sudah nggak ada, hanya istri yang menopang gitu kan. Akhirnya dia mau jujur berkata, apapun reaksi dari istrinya. Mau cerita bahwa dia sempat ingin selingkuh. Lalu dia cerita, saudara. Ketika dia cerita, istrinya berkata begini, saya sudah tahu katanya. Sudah tahu, sebab ketika engkau makan di restoran itu ada temanku yang menelpon saya, memberitahukan katanya. Saudara-saudara, dari sikap istrinya ini yang bukan hanya baca Alkitab, belajar Alkitab, sesuatu terjadi dalam diri suaminya. Akhirnya suaminya diubahkan dan kembali ke rumah. Memang siapa sih yang mau disakiti, saudara, apalagi perempuan? Jangankan perempuan, laki-laki juga sama. Siapa yang mau disakiti? Tetapi dia komitmen berkata, aku mau melakukan firman. Melakukan apa? Mengampuni suami. Bertindak untuk mengampuni suaminya. Ternyata itulah yang memproteksi suaminya, saudara. Untuk tidak lebih jauh terjerumus ke dalam perselingkuhan. Dengan cara apa? Tuhan pakai kondisi di pekerjaannya. Ya memang waktu itu lagi naik daun suaminya, saudara. Dia juga seorang sales yang tapi sales yang jalan belakang gitu loh, yang main-main gitu loh, saudara. Sehingga cepat sekali karirnya. Ternyata ketahuan apa yang dilakukan selama ini, akhirnya dia dipecat, saudara. Nggak punya duit lagi, sehingga nggak perlu lagi bisa melakukan sebuah tindakan selingkuh, saudara. Karena selingkuh ternyata mahal, saudara. Makanya hati-hati, selingkuh itu mahal. Tuhan pakai itu dengan menghancurkan pekerjaannya supaya dia tidak bisa selingkuh lagi, saudara. Akhirnya kembali. Coba kalau istrinya ya memang ke gereja, melayani, baca Alkitab, tapi siapa sih yang nggak tersayat-sayat mendengar suaminya selingkuh ketika suaminya pulang? Waduh, bisa berantem itu, saudara. Alkitab bisa lupa taruh di mana itu, saudara. Tetapi dia komitmen berkata, inilah waktunya untuk melakukan firman. Saudara pernah baca ketika 10 kusta datang kepada Tuhan Yesus, lalu berkata, guru, sembuhkan kami. Tapi herannya Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Loh, itu sebuah perintah yang sangat melecehkan, saudara. Saudara tahu, orang yang pergi ke imam, memang imam diberikan kuasa untuk memberikan legitimasi pada seorang yang kusta yang sudah sembuh untuk kembali ke masyarakat. Dengan diperiksa oleh imam, oh betul ini udah sehat, kembali ke masyarakat. Artinya seorang kusta sembuh dulu baru pergi ke imam supaya dapat legitimasi. Tetapi ternyata 10 kusta ini, guru sembuhkan kami. Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Kalau saya itu mungkin orang itu berkata, yang benar aja guru, ya ini kami memang sudah terhina, tapi jangan dihinakan lagi dong guru. Sembuhkan kami. Ya udah, perlihatkan dirimu kepada imam. Kalau ngotot-ngototan nggak jadi, saudara. Sembuhkan kami, perlihatkan dirimu kepada imam. Sembuhkan kami, perlihatkan dirimu kepada imam. Tapi herannya, saudara, ketika 10 orang kusta ini mendengar, perlihatkan dirimu kepada imam, walaupun itu perintah sangat melecehkan, saudara, mereka pergi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sementara mereka pergi, katanya, tahirlah mereka. Firman hanya akan bekerja ketika kita melaksanakannya, saudara. Ketika kita bergerak mentaatinya. Memang mungkin akan banyak pertanyaan, ada banyak pergumulan. Dan soal, saudara, apakah hasil akhirnya taat apa tidak? Memang tidak seperti membalikan tangan, gak apa-apa. Tetapi apakah hasil akhirnya aku mau tunduk atau tidak? Yang seringkali yang menjadi ukurannya adalah perasaanku, sakit hatiku, penghinaannya. Ya memang sangat menyulitkan itu. Tetapi apakah kuasa firman itu mau bekerja dalam diri kita? Kalau mau, tidak bisa tidak. Lakukan firman. Taati firman. Jangan pernah kalkulasi mengenai untung dan rugi. Kalau saya lakukan, pasti untung, saudara. Nah masalahnya,
pertimbangannya lebih pada perasaan, hati, kondisi, apa kata orang. Bagaimana nanti kalau dia tidak terima. Sulit memang seseorang yang bersalah kepada kita, justru kita yang harus minta ampun. Gak masuk di akal memang saudara. Tetapi Tuhan berkata, lakukan firman supaya kita tidak berdosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara sudah baca Alkitab setiap hari saudara. Udah berkali-kali tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, itu baik. Tetapi sejauh manakah kita mau belajar untuk mau tunduk dan taat pada firman Allah? Ketika kita disuruh harus tunduk dan taat pada firman Allah. Tidak ada alternatif yang lain saudara. Ketika mereka pergi, maka tahirlah mereka. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 12 dikatakan demikian. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapanmu kepadaku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang seringkali kita bertanya, ya mungkinlah melakukan firman Tuhan ini. Itu memang Alkitab. Sulit Pak. Ya memang saudara, kalau dari diri kita sendiri gak sanggup. Makanya Tuhan beri Roh Kudus. Tuhan karuniakan Roh Kudus untuk bisa bekerja dalam diri kita. Ya sekarang, apakah kita taat pada Roh Kudus itu atau kepada apa kata hati kita? Kalau kecenderungannya pada Roh Kudus saudara, maka Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita, bukan kita. Seringkali kita akan terheran-heran, kok saya bisa mengampuni ya, kok saya bisa merelakan ya, kok saya bisa menerima dia ya, kok saya bisa ngomong lagi ke dia ya. Itu yang membuat kita mungkin terheran-heran nantinya. Kenapa? Karena bukan kita saudara. Bukan, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah yang akan memampukan kita. Dan yang ketiga saudara, kalau mau proteksi dan perlindungan itu terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita saudara, ayat yang ke-13. Ayat 13, mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 13, 1, 2, 3. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Saudara-saudara, ini menjadi langkah ketiga. Kalau mau firman itu menjadi sebuah hal yang memproteksi hidup kita, jangan hanya sekedar menerima saudara, tetapi juga mau memberi. Saudara tahu dengan laut mati itu kenapa menjadi laut mati, saudara, tidak ada kehidupan di sana. Terima mulu saudara. Kenapa comberan di depan rumah kita itu kotor dan bau jorok saudara? Kenapa? Karena tergenang saudara, tidak mengalir. Kadang-kadang memang sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik kalau disimpan. Jangan lama-lama simpan mangga di rumah saudara, dimakan juga karena suatu saat akan busuk. Banyak hal yang kita tahu dalam Alkitab saudara, tetapi tidak pernah kita coba bagikan ke orang lain. Ini yang disebut dengan bibirku aku menceritakan. Ada sesuatu yang menyegarkan hidup kita kalau bukan sekedar kita terima, tetapi kita juga bagikan. Mungkin kita tahu sedikit, gak apa-apa yang sedikit itu bagikan ke orang lain. Jangan numpuk dulu. Saking banyaknya kita lupa bahwa itu harus kita bagikan ke orang lain. Memang kita mungkin bukan menjadi guru, tetapi ada sesuatu yang mendorong kita untuk membagikan apa yang kita terima dari firman Allah. Makanya betapa penting seperti di gereja ini ada kelompok sehati, saudara, ada kelompok sharing supaya apa? Saling berbagi. Saudara akan lebih pintar kalau saudara mau berbagi juga dengan orang lain. Tetapi kalau kita terima gitu ya, ketahuan bodohnya kita saudara. Bagi ke orang lain. Jangan tunggu banyak dulu, jangan tunggu penuh dulu. Saking penuh kita kelelep saudara. Dengan bibirku aku menceritakan firman-Mu. Memang jangan mengada-ada apa yang kita tahu saudara. Dari apa yang kita baca dari Alkitab, coba bagikan. Seorang bapak ketika tahu kebenaran Alkitab, bagikan kepada istri dan anak-anak. Dan juga tanya anak-anak itu, apa yang engkau dapatkan dari firman Tuhan? Nah, coba bagikan ke Bapak. Jangan anggap anak itu gak tahu apa-apa, saudara. Seringkali anak itu lebih pintar dari kita dengan Alkitab, saudara. Mari berbagi.
Itulah yang membuat imun itu akan semakin besar, akan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Jangan disimpan saudara, akan bau dan busuk saudara. Bagikan ke orang lain. Jangan sementara anak kita ngomong firman Tuhan, tahu apa kamu udah diem aja gitu kan saudara. Padahal kita gak tahu apa-apa mengenai apa yang dia bicarakan barangkali. Kita aja yang gak tahu. Mari bagikan firman. Walaupun kita bukan pendeta. Enggak saudara. Tuhan bekerja masing-masing bagi setiap orang saudara. Barangkali udah berkali-kali kita baca kita gak ngerti-ngerti. Padahal anak kecil yang sekali baca barangkali Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk memahami Alkitab itu. Bisa saja saudara. Karena bukan kita, Roh Kudus. Tetapi punya komitmen juga, Tuhan, aku memang belum banyak tahu Alkitab. Tetapi yang saya tahu ini akan saya bagikan ke orang lain. Itulah yang membuat pertumbuhan kita itu akan lebih cepat, saudara. Itulah membuat imun atau daya tangkal itu akan lebih berkembang dalam diri kita. Jangan simpan, saudara. Makanya gereja menuntut kita untuk bersaksi. Dari bersaksi itu yang membuat kita akan lebih berdiri tegak, saudara. Karena akan dituntut. Kesaksian kita itu akan mewarnai kita. Apa yang kita omongin itu akan menuntut kita masalahnya. Dari tuntutan itu akan membuat hidup kita akan semakin lebih baik. Saya ini orang Batak, saudara. Kenalan. Ya. Dulu sebelum saya masuk sekolah Alkitab, orang tua saya saudara-saudara saya sudah tahu gitu ya. Karena saya sudah beritahu saya mau sekolah Alkitab, artinya mau jadi pendeta. Nah, kakak saya bilang begini, "Dek, kamu kan mau sekolah pendeta. Nanti kan mau jadi pendeta." "Iya, Bang." Pesan saya cuma satu katanya. Jangan cuma jadi pendeta, tapi jadi pendeta. Beda loh saudara, pendeta dengan pendeta. Pendeta itu profesi. Pendeta itu adalah kehidupan saudara. Jangan cuma pakai label pendeta dek, tapi hidupi kependetaanmu. Oh berarti ada banyak pendeta hari ini bukan pendeta saudara. Profesinya saja pendeta. Itu saja dek. Senang dengar kamu mau jadi pendeta. Tapi pesan saya, jadilah pendeta. Hidupi kependetaanmu. Jadi dengan pendetanya saya, makanya kalau saya agak risih juga saya dipanggil pendeta sama kakak saya yang paling tua. Apa kabar pendeta katanya? Agak risih, tapi satu sisi yang lain saya senang. Dari istilah pendeta itu akan memproteksi saya, saudara. Walaupun ada banyak pendeta juga yang macam-macam gitu ya. Paling tidak kata pendeta itu akan melindungi saya. Gak enak kan pendeta ngantri di loket bioskop kan saudara. Bukannya salah sih, tapi gak enak karena pendeta itu saudara. Gak enak kan pendeta itu dugem kan saudara. Gak salah dugem saudara, tapi kependetaan saya itu memproteksi saya. Gak salah saudara melakukan sesuatu mungkin yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi berbeda dengan pendetanya saya. Jadi kalau kita mau bersaksi saudara, Tuhanku itu baik, Tuhanku itu dahsyat, itu paling tidak memproteksi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan Tuhanku baik, Tuhanku itu dahsyat. Tetapi ada banyak orang hari ini tidak mau bersaksi supaya apa? Supaya berlindung di kebiasaannya yang dilakukan selama ini. Ada teman saya saudara, dia ambil alih nyetir, sebelum dia memajukan mobil itu saudara, dia coba posisikan diri dengan nyaman. Kursinya diatur sedemikian rupa, dilihat situasi dan kondisi. Ya ini memang sopir yang baik ini saudara. Spionnya diatur saudara, kaca yang melihat ke belakang diatur. Yang terakhir diatur apa saudara? Diturunin ada salib di situ. Yang di kaca itu saudara, diturunin. Saya kaget. Pak, kenapa diturunin? Begini Pak katanya, kalau itu nanti ada tetap di situ, kita nabrak lampu merah, nggak enak katanya dilihat orang ada salib di situ.
Ada banyak orang yang nurunin hal-hal yang berbau kesaksian saudara. Supaya apa? Nyaman dengan perbuatan yang bertolak belakang dengan itu. Rupanya itu siasatnya diturunin itu supaya siksak di jalanan. Orang kata, kok orang Kristen siksak gitu kan saudara. Nyaman dia saudara. Makanya sebenarnya ada baiknya kita bersaksi saudara. Memberitakan firman Allah supaya dengan demikian itu akan mendorong kita untuk hidup dalam firman. Dan itulah yang akan menghasilkan imun itu nanti dalam hidup kita saudara. Dan itulah yang bisa menjaga kita. Bukan orang lain, bukan satpam, bukan polisi, bukan security, bukan. Firman. Jadi belajarlah untuk berbagi firman saudara. Kalau itu dalam keluarga, mari buat sebuah kelompok yang membagikan apa yang kau dapat dari firman Allah. Apa yang memberkati engkau coba bagi. Barangkali itu yang diberikan kepada anak kita yang perlu memberkati kita saudara. Jangan anggap remeh. Dan itulah yang akan membuat dia semakin bertumbuh di dalam perlindungan firman Allah. Apapun yang kau lakukan enggak cukup saudara untuk melindungi keluarga kita. Mungkin CCTV ada. Tapi ingat CCTV-nya Olivier juga enggak sanggup memecahkan masalah itu. Enggak bisa. Ada yang lebih ampuh saudara, firman Allah. Sehingga dengan tenang engkau bisa tidur karena ada firman Allah. Dengan tenang engkau bisa melepaskan ke anak-anakmu karena ada firman Allah. Engkau dengan tenang melepaskan suamimu pergi kemanapun karena ada firman Allah saudara. Semua akan tercover karena ada firman Allah. Itu dimulai dari tadi saudara. Mulailah suka dengan firman Tuhan. Mulailah belajar firman Allah. Punyalah komitmen dengan segenap hati. Mau lebih dekat pada firman. Jangan biarkan hanya pendeta mau baca Alkitab. Jangan hanya pendeta mau belajar Alkitab. Jemaat juga sama saudara. Karena baik pendeta dan jemaat membutuhkan firman Allah untuk melindungi dan memagari kehidupan kita saudara. Dan punya langkah yang kedua, mau belajar untuk melakukan apa yang kita pelajari. Supaya terjadi sesuatu yang menjadi kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu. Dan supaya lebih cepat pertumbuhannya. Bagikan firman itu saudara. Saya kan jemaat biasa. Gak patut, enggak. Setiap kita dituntut untuk berbagi firman Tuhan. Bukan karena harus khotbah di sini.